Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wanita berbaju merah itu adalah seorang kaisar jiwa, tipe api, namanya Xiao Tao. Ini sesuatu yang menakjubkan, di mana dengan umurnya yang sekitar 20 tahun, ia memiliki 6 cincin jiwa. Itu hanya bisa disebut sebagai jenius, bahkan dapat dibandingkan dengan Monster Strike generasi pertama. Xiao Tao menggelengkan kepalanya. Ia tidak ingat siapakah orang yang memiliki tipe S itu, yang bahkan bisa menekannya. Lelaki tua memerintahkan Xiao Tao untuk menunda kultivasinya untuk sementara. Semakin ia menekan api jahat, semakin kuat ketika itu meledak. Ia adalah jenius 100 tahun di Akademi Shrek. Apabila api jahat menghancurkan kesadarannya, gurunya akan menyesal seumur hidupnya. Xiao Tao menolak. Ia akan memaksa berkultivasi dan menekan api jahat. Tapi ia bertanya-tanya, apa yang bisa menekan api pinik jahatnya? Penatua berbaju putih menjawab, seharusnya itu adalah energi tipe S tingkat puncak. Bahkan kemurnian energinya melebihi api Phoenix iblismu. Itu menyerupai energi es mutlak dari naga es kuno. Penekanannya bahkan melebihi semua metode yang kita gunakan. Xiao Tao menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin naga es kuno. Mungkinkah ada penyusup di akademi? Penatua berpakaian putih menerangkan bahwa sudah melakukan penyelidikan dan hanya menemukan Wang Dong dan Yu Hao di sana, dan bahkan sudah menyelidiki semua murid dan guru. Ada beberapa yang memiliki tipe S, tetapi yang memiliki tipe S tingkat puncak tidak pernah terlihat. Penatua itu bahkan akan menjodohkan siapapun pemilik tipe S puncak itu dengan Xiao Tao apabila dia laki-laki. Ini sangat menyangkut hidupnya. Di sisi lain, Susansi membawakan ikan bakar kepada Jiang Nanan. Jiang Nanan menolak. Susansi masih berusaha, bahkan ia membahas perasaannya kali ini. Apapun yang Susansi katakan, Jiang Nanan hanya menjawab untuk jangan mengganggunya lagi dan orang lain karenanya. Susansi masih berusaha membela diri agar Jiang Nanan memberikan ia kesempatan. Jiang Nanan tiba-tiba merilis 3 cincin rohnya, 3 kuning. Telinganya sedikit memanjang. Ia berteleportasi 10 meter dan berlari tanpa berbalik. Susansi hanya menatapnya linglung. Karena kesal, ia dengan ganas menggigit ikan bakar di tangannya. Dan ia baru sadar bahwa ini sungguh enak. Di tempat Yu Hao, Wang Dong masih memuji terus-menerus ikan bakar Yu Hao. Bahkan besok Wang Dong memesan 4 ikan bakar hanya untuknya. Mereka selesai berkemas menuju ke kamar mereka. Mereka berdua berbincang. Yu Hao meminta pertimbangan mana yang harus ia makan dulu, pil air misterius atau pil peningkatan roh. Wang Dong berpikir sejenak dan menyarankan untuk meminumnya dengan jangka waktu tertentu. Karena Yu Hao baru saja meminum pil air misterius, secara alami khasiat obat ada di tubuh Yu Hao untuk jangka waktu tertentu dan akan larut dengan seiring ia bermeditasi. Jika minum obat lain akan membuang kekuatan obat. Anda harus menyerap semua efek obat sebelumnya. Mungkin akan membutuhkan 10 hari. 2 pil ini bisa disebut sebagai harta surgawi. Sangat disayangkan jika menyanyiakannya. Sedangkan Wang Dong akan meminum pil peningkatan jiwa hari ini. Wang Dong sudah di kondisi yang sangat baik. Kini ia peringkat 21 dan setelah menyelesaikan penyerapan, mungkin ia akan mencapai peringkat 22 atau bahkan 23. Ia akan berusaha memenuhi persyaratan guru Shoya. Wang Dong akan meminum pil dan memulai penyerapan, sedang Yu Hao akan mulai berkultivasi. Wang Dong mengeluarkan pil dan langsung melemparkannya ke mulutnya. Setelah menggigitnya, aura serta energi menyembur keluar, memenuhi asrama, bahkan membuat pikiran Yu Hao segar, bahkan merangsang tubuhnya, serta membuka 6.000 pori-pori tubuh Yu Hao. Bahkan efek pil ini mempengaruhi sekitarnya, bukan hanya orang yang meminum pil. Yu Hao dengan cepat
memasuki kondisi meditasi. Kemudian mulai mengedarkan teknik surga misterius. Itu meningkatkan kekuatan jiwanya perlahan. Cahaya giok redup secara bertahap muncul dari tubuh Wang Dong, diikuti oleh aura menyegarkan yang kuat yang beredar di seluruh ruangan. Beberapa di antaranya diserap oleh Yu Hao. Di bawah pil peningkatan jiwa, kekuatan jiwanya mulai meningkat pada tingkat yang mengejutkan. Setelah 2 hari berjualan ikan, ketenaran Yu Hao meningkat. Semua siswa dan guru ingin memakan ikannya. Yu Hao kini memiliki stok 30 ikan per hari, tapi itu masih jauh dari cukup untuk memuaskan para pelanggannya. Tapi bagaimanapun, ia harus meluangkan waktunya sebesar-besarnya untuk berkultivasi. Kini Yu Hao mematok 1 orang hanya untuk 1 ikan. Bahkan kini Jiang Nanan dan Su Sanxi menjadi pelanggan setianya. 3 bulan pertama sekolah telah berlalu. Di bawah pengajaran Guru Zouyi, kelas 1 telah sepenuhnya berubah. Dan sudah pasti yang memiliki banyak perubahan adalah Yu Hao. Ketika dia memasuki akademi, kekuatan jiwanya hanya di peringkat 11. Kekuatannya benar-benar di peringkat terakhir. Namun setelah 3 bulan ini, Yu Hao benar-benar berubah. Bahkan tidak ada orang yang menantangnya untuk posisi ketua kelas. Semua itu karena didasari semangat Yu Hao. Karenanya 2/3 siswa kelas 1 mampu bertahan. Bahkan di bawah pengajaran Guru Zouyi, itu sekitar 67 murid. Ini membuat pihak sekolah sedikit heran. Yu Hao benar-benar bekerja keras. Semua guru yang mengajar kelas 1 tahu tentang keberadaannya. Tidak peduli kelas apapun itu, akan ada sepasang mata yang terfokus pada guru selama pelajaran, yaitu Yu Hao. Tingkat keketatan Guru Zouyi tidak ada duanya di akademi, tetapi bahkan dia tidak dapat menemukan kesalahan Yu Hao. Bahkan Guru Zouyi pernah menemukan di larut malam, Yu Hao masih melatih fisiknya berlari mengelilingi Shrek Plaza dengan zirah besi sendirian. Bahkan ada beberapa siswa yang mencoba berlatih dengan Yu Hao, tetapi tidak ada yang mampu bertahan lebih dari 3 hari. Ini seperti menyiksa tubuh. Fisik Yu Hao telah mengalami perubahan yang menantang surga selama 3 bulan terakhir. Perubahan semacam ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Ini sama sekali bukan hanya disebabkan oleh 2 pil air misterius dan pil peningkatan roh. Karena dia mendapatkan pemahaman khusus tentang teknik surga misterius, Wo Yu Hao melaporkannya ke Tangya dan Bebe. Namun mereka berdua tidak dapat mempraktekannya. Apa yang dia temukan, alasan Yu Hao melatih tubuhnya hingga larut malam adalah karena efek bergizi dari teknik surga misterius akan muncul setiap kali stamina dan kekuatan jiwanya benar-benar habis. Kecepatan kultivasinya meningkat dengan jumlah yang sangat besar sebagai hasilnya. Ketika Yu Hao menyerap pil air misterius yang kedua, kecepatan kultivasinya menjadi 7 kali lebih cepat. Setelah 3 bulan terakhir berkultivasi, kecepatan kultivasinya 10 kali lebih cepat daripada di awal. Ini adalah peningkatan kecepatan kultivasi yang mencengangkan. Bahkan lorong-lorong terus meningkat. Setelah meminum pil air misterius kedua, ia juga telah mencapai peringkat ke-13. Dan setelahnya, ia menggunakan pil peningkatan jiwa dan itu bahkan menaikkan 4 peringkat. Dan kini, ia telah mencapai peringkat ke-17 puncak dan hampir menembus peringkat 18. Di dalam kelas, saat Guru Zouyi di area pengajar, ia dengan acuh tak acuh mengatakan, pelatihan fisik dihentikan hari ini. Semua siswa akan menghadapi ujian pertama setelah masuk akademi. Jika lulus, secara resmi akan menjadi siswa tahun pertama dan akan benar-benar menjadi siswa akademi Shrek. Penilaian akan dimulai besok. Guru Zouyi menyapu pandangannya pada 67 siswa. Diakui atau tidak, kualitas mereka lebih baik daripada siswa sebelumnya dan melampaui target Guru Zouyi. Guru Zouyi akan membahas aspek utama untuk ujian besok. Ia memanggil Yu Hao. Yu Hao selalu mengingat perkataan Bebe. Seseorang akan menjadi siswa berprestasi jika ia bisa bertahan di kelas Guru Zouyi. Itu selalu ia tanam dalam hatinya. Yu Hao buru-buru maju menghampiri Guru Zouyi. Dengan cepat, ia membagikan kertas kepada setiap siswa di kelas. Guru Zouyi memerintahkan untuk menulis arah, sistem atau tipe yang diinginkan untuk kultivasi masa depan mereka. Yang Guru Zouyi maksud adalah sistem penyerang,
pertahanan, kontrol, atau bantu. Setelah ujian, mereka semua akan dipisahkan sesuai jalur kultivasi mereka. Setelah Yu Hao kembali ke tempat duduk, dia adalah orang pertama yang menulis arah mana yang akan dia ambil. Dia menulis Master Roh Sistem Kontrol dan menuliskan namanya. Ia tidak menyadari bahwa Wang Dong telah melirik apa yang ia tulis. Guru Zoyi berkata untuk tidak melupakan apa yang ia ajarkan, serta memberitahu untuk mengumpulkan kertas saat kelas berakhir, dan ia akan membahas poin utama ujian siswa. Ia berbalik dan menulis pertarungan di papan tulis. Ujian mahasiswa baru akan dilakukan dengan pertarungan. Entah apapun roh pelindung mereka, termasuk sistem support dan makanan, mereka harus masuk medan perang. Meskipun setelah kemunculan alat jiwa, batas sistem seorang master roh menjadi kabur, mereka harus melatih naluri mereka, serta kemampuan asli mereka di medan pertempuran agar terasah. Meskipun seseorang punya alat jiwa yang berkualitas, tapi ia tidak punya naluri bertempur, ia tidak akan bisa bertahan hidup di medan perang. Secara alami, ujian ini akan dilakukan secara tim, 3 orang per tim, yaitu dengan 1 master roh sistem serangan per timnya, tidak lebih, sedangkan 2 lainnya bisa sesuai keinginan. Siswa yang berada satu kamar akan menjadi satu tim, pengecualian jika satu kamar keduanya adalah tipe serangan, mereka akan dibagi nanti. Karena jumlah siswa yang telah bergabung dengan Akademi Srek tahun ini cukup besar, akan ada total hampir 300 tim yang berpartisipasi dalam penilaian atau ujian mahasiswa baru. Hanya setengah dari mereka akan tetap tinggal di akademi. Hanya 150 tim teratas yang akan lulus. Peringkat didasarkan pada berapa banyak poin yang dikumpulkan dalam pertempuran. Pertandingan akan diatur secara undian. Setidaknya, setiap tim akan bertanding 10 putaran. Peringkat akan ditentukan dari jumlah pertandingan yang dimenangkan. Pertama, 64 tim akan masuk ke babak eliminasi. Dengan 4 tim teratas, masing-masing akan mendapatkan hadiah yang berbeda dari akademi. Setiap siswa mendengar dengan penuh perhatian. Kelas ini saat ini memiliki 67 orang, sehingga dapat membuat 22 tim. Dengan 1 orang tersisa, Guru Zoyi akan membantu mereka membentuk tim, membagi sesuai jiwa bela diri mereka. Guru Zoyi memanggil sebuah nama, Song King Han, lalu berkata, setiap guru yang bertanggung jawab atas kelas mahasiswa baru dapat mengusulkan agar seorang siswa langsung lulus penilaian. Orang yang saya pilih adalah Anda. Setelah mengamati Anda sebentar, saya percaya bahwa Anda yang paling cocok untuk bergabung dengan lembaga atau sekolah senjata roh dan terus berkultivasi. Saat ini, Anda memiliki 2 pilihan. Anda bisa bergabung dengan sekolah senjata roh atau Anda dapat mengemasi tas Anda. Setiap siswa di kelas secara bersamaan memandang Song King Han. Ia bersedia. Ia sangat berbahagia karena memang tujuan awalnya ia ingin masuk sekolah senjata roh. Guru Zoyi mulai membagi tim. Tim pertama adalah Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Mereka berdua saling memandang dan melihat kebahagiaan tercermin di mata masing-masing. Satu anggota lain adalah seorang wanita. Ia memang tidak menonjol dan sedikit pemalu. Guru Zoyi melanjutkan membagi tim. Muncul wajah-wajah lega di setiap siswa. Pembagian tim selesai. Hati Yu Hao dipenuhi kekaguman. Guru Zoyi benar-benar memahami setiap siswa. Kelompok-kelompok ini jelas telah dipikirkan sepenuhnya.